Shalom, selamat datang di program News from the Future bersama saya Rara Sihan, The Revealer Lady. Dan saya selalu mengucapkan syukur untuk seluruh subscriber dan seluruh orang-orang yang telah menonton daripada video kami yang tidak pernah berhenti untuk menonton daripada channel YouTube kami. Saya pastikan Bapak Ibu semua akan berjumpa dengan masa depan dan roh Bapak Ibu akan menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang menyaksikan sesuatu fenomena yang luar biasa, yaitu mengenai negara Amerika Serikat. Dan saya juga banyak menerima pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amerika adalah bangsa yang memiliki destiny yang sangat besar. Dan destiny daripada Amerika Serikat mempengaruhi bangsa-bangsa lain di luar Amerika Serikat. Kalau kita mau tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di bangsa-bangsa, kita harus lihat kepada Amerika Serikat. Karena kebijakan yang ada dalam Amerika Serikat akan mempengaruhi kebijakan bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu bahwa Amerika Serikat itu di alam roh, in the spiritual realm, adalah twin sister country daripada Israel. Amerika Serikat dan Israel memiliki banyak kesamaan. Dan dalam destiny juga Amerika Serikat dan Israel memiliki destiny yang sama. Kalau kita bisa ibaratkan Amerika Serikat itu hardware, sedangkan Israel itu adalah softwarenya. Kita mau bahas mulai dari pertama-tama Amerika Serikat dan Israel memiliki sejarah yang sama dalam terbentuknya. Dulu kita tahu bahwa Israel dijajah oleh Mesir dan tidak bisa menyembah Tuhan. Dan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan dan meminta kemerdekaan supaya mereka dapat menyembah Tuhan dengan leluasa. Amerika Serikat juga adalah benua yang diisi oleh orang-orang Eropa yang ditindas oleh fasisme dan komunis. Akhirnya orang-orang Eropa tersebut pindah ke yang namanya benua Amerika. Amerika Serikat menjadi tanah air yang baru dan mereka selalu berkata, "In God we trust." Mereka mau menyembah Tuhan, mereka mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka menyebutkan daripada moto daripada Amerika Serikat adalah "In God we trust." Di Israel kita tahu perayaan Passover. Di Amerika Serikat kita tahu perayaan Thanksgiving, di mana itu sama-sama mengucap syukur atas keluarnya sebuah bangsa dari perbudakan dan menerima tanah perjanjiannya. Haleluya. Israel dan Amerika Serikat adalah twin country dan keputusan-keputusan penting yang mengubah dunia ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan pionir untuk kebijakan dunia. Banyak sekali orang-orang yang berpengaruh di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Kita tahu dari Abraham Lincoln, John F. Kennedy, dan banyak hal lagi lain-lainnya yang mengubah setiap keperbedaan daripada warna kulit, yang menghapus politik warna kulit, yang menghapuskan perbudakan, dan banyak hal lagi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bangsa Amerika. Bahkan Amerika Serikat membuat dolar menjadi salah satu mata uang dunia di mana-mana di seluruh negara dolar diakui. Keputusan-keputusan penting itu dimulai di Amerika Serikat. Apapun kebijakan Amerika Serikat itu menjadi haluan dunia. Oleh karena itu kita bisa sebut Amerika Serikat adalah sheriff dunia atau polisi dunia. Kita lihat destiny yang begitu besar atas Amerika Serikat, Antikristus juga tahu akan hal itu. Globalis kabal tahu akan hal itu. Sehingga Antikris mau membentuk yang namanya New World Order yang dimulai daripada Amerika Serikat. Dan itu sebagai manifestasinya. Kaki tangan mereka daripada elit-elit globalis sudah ada. Sudah banyak tersebar di bangsa-bangsa. Tapi mereka mengincar Amerika supaya mereka dapat membuat kebijakan yang akan tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Tapi kita percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehebat apapun globalis, sehebat apapun mereka kuasa kegelapan, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan menggagalkan kehendaknya. Haleluya. Para nabi-nabi, hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru-seru di Amerika Serikat. Dan akhirnya 2016 Tuhan mendengar jeritan dan seruan bangsa Amerika, yaitu Donald Trump adalah jawaban doa. Dan Tuhan merevolusi gerejanya di Amerika Serikat. Dan selama 4 tahun Donald Trump banyak melakukan perubahan-perubahan di Amerika Serikat. Donald Trump menentang aborsi, dia menentang LGBT, dia menentang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin di mata dunia Donald Trump memang aneh, punya karakter yang aneh. Tapi yang harus kita tahu, Donald Trump mengikuti firman Tuhan. Donald Trump mengembalikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Donald Trump adalah Cyrus, atau kita kenal bahasa Indonesia Kores. Dan dia mendamaikan Israel dan Arab. Lihat,
Donald Trump mendamaikan anak-anak Abraham, Ishak dan Ismail, dia damaikan. Bahkan Donald Trump mencoba untuk mendamaikan South Korea dan North Korea. Donald Trump menentang komunis dan dia melawan China. Donald Trump menentang komunisme dan menentang China lewat perdagangan. Bahkan Federal Reserve Bank Amerika Serikat masuk dalam Menteri Keuangan. Dan itu baru salah satu pergerakan yang luar biasa. Sehingga di zaman Donald Trump, waktu dunia resesi, Amerika Serikat mengalami kenaikan berkali-kali lipat. Dan orang-orang benar hari-hari ini kita harus percaya, kita harus pakai firman Tuhan, kita harus mendukung orang-orang, kita harus mendukung pemerintahan-pemerintahan yang bergerak dengan kebijakan firman Tuhan. Kita lihat bahwa antikris berjuang mati-matian untuk mengalahkan Donald Trump. Profet di Amerika Serikat, apostle bahkan Fire City mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa Trump akan menjadi trumpet. Trump will become the triumph. Trump akan menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tapi nubuatan itu ditentang dan mengalami peperangan rohani yang begitu berat karena spirit of Antichrist. Kita buka Bapak Ibu di Yehezkiel 27 ayat 3. Seperti apakah drama daripada spirit of Antichrist ini? Yehezkiel 27 ayat 3. Dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Dari firman Tuhan ini kita akan mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, apa itu drama antikris yang sedang terjadi di Amerika Serikat? Yang pertama, kita lihat dari ayat 20 Yehezkiel 27 ayat 3. Yang pertama, berdagang. Kita lihat, berdagang itu erat dengan yang namanya businessman, erat yang namanya dengan mamon. Sehingga antikris banyak sekali memakai yang namanya mamon untuk mengalahkan Donald Trump. Bahkan duit kampanye, uang kampanye, biaya kampanye untuk daripada rival daripada Donald Trump menghabiskan ratusan triliun. Kita tahu bahwa berdagang itu adalah seni negosiasi. Dan Joe Biden bernegosiasi dengan para artis-artis kaum-kaum Hollywood untuk mengkompromikan nilai-nilai daripada kebenaran. Yang kedua, pendakwa pakai intimidasi. Banyak fitnah yang berkata bahwa Donald Trump adalah anti-muslim. Padahal sesungguhnya bukan demikian. Tapi Donald Trump adalah anti-terorisme. Banyak tuduhan-tuduhan palsu. Banyak bahkan kasus-kasus pelecehan. Bahkan banyak hal-hal fitnah-fitnah yang dilontarkan di media. Kita tahu dan kita ingat ular tua itu, si naga itu, dia memakai media untuk konspirasi global, untuk kelicikan dan lain sebagainya. Bahkan antikris ini bekerja sama dengan naga tua di China dan yang membuat yang namanya COVID-19. Sehingga di masa pandemik dunia ini muncul yang namanya surat pos ketika pemilihan umum. Dan itu difungsikan untuk mengirim hasil pemilihan, hasil surat suara ke daerah-daerah tertentu. Sehingga kita lihat ketika kita mengikuti polling, waktu itu daerah Michigan, Georgia, Wisconsin, di tahap-tahap awal dan bahkan hampir berjam-jam dia warnanya itu pink. Artinya masih dipimpin oleh Donald Trump. Tapi pas ketika malam, ketika datang surat pos, kecurangan dimulai. Sehingga semua yang berwarna pink berubah menjadi biru. Kita tahu bahwa COVID itu adalah pandemik dunia. Sehingga banyak sekali suara-suara yang tercuri. Banyak sekali suara-suara yang akhirnya dicurangi. Sehingga suara itu tidak legal sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang selanjutnya, bahwa iblis adalah bapak segala dusta. Dibuatlah kebohong-bohongan lewat media. Karena iblis itu sering sekali melakukan tipuan-tipuan dan kebohongan-kebohongan. Ketika kita lihat Arizona ya, waktu itu baru masuk sekian persen, udah langsung waktu itu diklaim bahwa pemenangnya adalah yang warna biru. Semuanya dibirukan. Banyak media dipakai untuk kebohongan dan untuk mengintimidasi. Dan di tengah hiruk pikuk banyak hal yang terjadi, ada pengumuman yang lain sebagainya yang membuat banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang terintimidasi. Lalu pertanyaannya, apakah Donald Trump kalah? Sekali lagi kami mau katakan, ini bukan soal Trump dan ini juga bukan soal menang atau kalah, tapi ini tentang berjuang sampai titik darah penghabisan dan kita terus berdoa sampai kehendak Tuhan jadi. Lalu pertanyaannya, apakah kehendak Tuhan kalah? Ini waktunya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan berdoa sampai titik darah penghabisan, tetap berdoa sampai sesuatu terjadi. Sekali lagi kita mau katakan, ini bukan tentang Donald Trump, ini tentang kehendak Tuhan. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi ini tentang berjuang, berdoa sampai titik darah penghabisan. Haleluya. Dan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di saat-saat ini?
Dan selama menunggu, apa yang harus kita lakukan? Kita buka Bapak Ibu di 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tuhan katakan dengan jelas selama 3 minggu ke depan, watch and pray. Pray until something happens. Dari ayat tersebut kita dapat beberapa poin. Yang pertama, bangunlah. Ayo kita bangun dan jangan terjebak oleh ilusi dunia. Jangan terlalu percaya dengan fakta dan berita-berita yang ada, tapi kita percaya pada firman-Nya. Ayo kita benar-benar stand firm. Kita benar-benar fokus pada firman Tuhan. Terus perkatakan janji Tuhan dan firman Tuhan. Jangan kita menjadi down dan jangan kita menjadi hopeless. Yang kedua, still believe. Don't move. Stand firm in faith. Berdiri teguh dengan iman kita. Jangan goyah dari apa yang kau percayai. Walau seolah-olah tidak ada harapan lagi. Walau seolah-olah ini sebelumnya udah gak ada harapan, udah hopeless. Tapi ayo kita tetap beriman bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. We don't hear the majority voice, but we hear what God say to us. Kita tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, quit like a man. Apa artinya? Kita keluar sebagai orang yang setia dan tidak ingkar janji. Ini bukan tentang seorang yang pengecut, tapi kita tetap berjuang, kita tetap berperang, kita tetap berdoa. Ini tentang peperangan, ini tentang perjuangan anak-anak Tuhan. It's not about menang atau kalahnya Donald Trump, tapi bagaimana kita berdoa sampai kehendak Tuhan jadi. Yang keempat, yang terakhir adalah be strong. Be strong. Tetap jadilah kuat. Kita percaya ada janji Tuhan sehingga kita akan kuat. Kita tidak menjadi lemah. Kita tidak murung, kita tidak bersedih hati dan meratapi keadaan kita, tapi kita menjadi kuat. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati hari ini. Dan ini seruan untuk anak-anak Tuhan, kita berdoa. Seruan anak-anak Tuhan untuk kita bangkit dan percaya bahwa agenda Tuhan yang jadi. Bangkit bahwa tidak ada satupun janji Tuhan dan kehendak Tuhan yang gagal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga hidup kita semua tetap berdiri dalam iman kita, tetap berjuang sampai kita melihat sesuatu terjadi. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share, like juga pada video ini sehingga banyak orang diberkati, banyak orang dibangkitkan rohnya, banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan lihat revival terjadi di Amerika Serikat, revival terjadi di Indonesia, revival terjadi di bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhir kata, saya Refill Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.